Mari pejamkan matamu sebentar. Tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Saya mengajak untuk setiap kita melihat kembali, mengingat kembali setiap kebaikan Tuhan. Mungkin saat ini kita mengalami musim kehidupan yang berbeda-beda. Tapi pada siang hari ini, mari ingat juga akan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan sungguh berlimpah bagi setiap kita. Kita ada saat ini, itu karena Tuhan baik. Bukan karena kemampuan kita, tapi semua karena kebaikan-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh berterima kasih. Karena Engkau baik, Yesus. Aku ada hari ini karena Tuhan baik. Mari imani pujian teramat baik bagiku. Semua yang kami alami Tuhan, semua
besar Tuhan. Kau tinggal di dalam setiap kami. Kami imani itu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus terlebih besar Tuhan. Yesus terlebih besar.
sangat berbahagia Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang selama-lamanya ada bersama dengan kami. Tuhan, terlebih besar dari apapun yang ada di sekeliling kami. Allah yang besar memberkati kami, Allah yang besar menyertai kami, Allah yang besar selalu ada bagi kami. Pertolongan-Mu ajaib, pertolongan-Mu begitu nyata, dan kami tidak dapat Tuhan mengandalkan apapun selain daripada mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan menyambut kami. Terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau memuji, mengagungkan nama-Mu yang ajaib. Tuhan, kami mau meninggikan, memuliakan nama-Mu saat ini. Tuhan, kami umat-Mu bersyukur kepada Engkau. Terimalah ya Tuhan pujian, penyembahan, dan rasa syukur kami atas kebaikan Tuhan. Dan melalui ibadah ini Allah, biarlah roh Allah siap dan roh Allah mengalir, menerima pujian penyembahan kami. Dan kami pun akan mengalir bersama dengan kekuatan Tuhan, dengan sorak-sorai yang berkemenangan, memuji, menyembah Engkau dengan rasa syukur hormat kami kepada Allah. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya ibadah yang kedua ini juga Allah sendiri akan memberkati umat-Mu. Dan kami buka ibadah yang kedua ini di dalam satu nama, nama yang besar, nama yang ajaib, nama yang maha kuasa, Yesus Kristus Allah yang hidup. Kami buka ibadah ini dan kami siap diberkati oleh Tuhan. Yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Sebelumnya boleh kasih tos kiri kananmu, katakan shalom. Berikan senyuman yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Kami bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah kami. Mendengar setiap pujian yang kami naikkan. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawan setiap hati.
masih siap buat kasih tepuk tangan untuk Tuhan? Amin. Amin. Karena kita diberi kuasa oleh Tuhan. Besar Engkau Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama bersorak-sorai. Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kaki. Amin. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah Engkau Raja. Mari dengan lebih keras lagi katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Semuanya siap? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau, kami memuji nama-Mu Yesus. Sama-sama kita mengatakan, Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus. Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi katakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, kita Raja di atas segala raja. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita tetap bersyukur akan kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup menolong hidup kita. Haleluya Tuhan.
Kita mau sama-sama berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Saya undang kepada Ibu Gembala untuk maju ke depan. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Ibadah ini ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Karena di sini Tuhan hadir. Di sini Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan kalau anak-anak sekolah minggu juga. Hari ini saat ini Tuhan mereka masih beri kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepadamu. Dengan kesehatan daripada Tuhan mereka datang ke rumah Tuhan. Mereka dibekali oleh Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, melalui orang tua murid, melalui guru-guru. Di dalam nama Tuhan Yesus, ibadah sekolah minggu akan terus diberkati oleh Tuhan. Dan kuasa Tuhan akan terus mengalir, kuasa Tuhan akan terus berbicara, dan roh Allah akan terus ada bagi mereka. Kuasa Tuhan akan terus menaungi, anak-anak Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Karena mereka adalah pilihan Allah, telah diselamatkan oleh Tuhan, telah ditebus oleh darah Yesus, dan kuasa Tuhan akan terus menjaga melindungi mereka. Terima kasih Tuhan, berkati mereka ya Allah. Kami berdoa, kami memohon kuasa Tuhan, berkat yang sama turun atas kehidupan mereka, pengenalan akan Tuhan, hati yang takut akan Allah. Biarlah mereka ya Tuhan, masih anak-anak sudah datang kepadamu dan diberkati oleh Tuhan. Jadikan mereka saksi, jadikan mereka garam, jadikan mereka terang di tengah-tengah keluarga, jadikan mereka anak yang dapat membanggakan keluarga mereka, orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepadamu. Guru-guru yang sudah siap dipakai oleh Tuhan juga dalam pengurapan Allah mereka mengajar anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, orang tua yang sudah membawa mereka ke rumah Tuhan, orang tua yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah sekolah minggu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah sendirilah yang memberkati mereka. Haleluya. Amin. Amin. Kita masih tetap bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian ini. Kami nyatakan dengan iman kami Tuhan, bahwanya Engkau Yesus kebenaran yang menyelamatkan setiap kami. Kami berikan hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih.
Bapak Jamal akan berdoa untuk firman Tuhan. Amin. Terima kasih untuk KL singer dan pemain musik, sidang jemaat Tuhan sekaliannya. Pada siang hari ini kita akan sama-sama membuka di dalam kitab Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Roma 9 ayat yang ke-13. Ayat ini pendek ya. Nanti kita bisa membacanya bersama-sama. Ya, Roma 9 ayat 13. Sudah ketemu Ibu Bapak? Oke, kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Nah, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Ya, Tuhan yang mengatakan bahwa Ia mengasihi Yakub tetapi Dia membenci Esau. Nah, kenapa? Karena memang seharusnya yang menjadi pemilik hak kesulungan dari Ishak itu adalah jatuh kepada Esau. Ya, Abraham, Ishak harusnya jatuhnya kepada Esau. Karena hak kesulungan itu jatuh pada anak yang pertama, anak yang sulung. Nah, tetapi kehidupan daripada Esau ini tidak mengindahkan firman Tuhan. Ya. Dia hanya tahu bahwa hak kesulungan, menerima hak kesulungan daripada Ishak. Tapi dia enggak memahami, enggak mengenal lebih dalam lagi mengenai hak kesulungan itu. Dia enggak belajar. Padahal harusnya sebagai anak Ishak yang sulung, dia harus belajar dari kehidupan bapak leluhurnya, ya, dari Ishak, dari Abraham. Bagaimana hak kesulungan itu mereka dapatkan. Nah, karena Esau tidak menganggap berharga hak kesulungan yang ia peroleh dari Ishak, maka dengan seenaknya dia menjual hak kesulungan itu kepada Yakub dengan semangkuk beras merah. Ya, waduh, ini enggak sepadan sebenarnya. Ya, hak kesulungan itu yang berisi janji-janji Tuhan ditukar, dijual ya dengan piring beras merah. Dan ya mulailah dari situ hak kesulungan itu pindah kepada Yakub. Kenapa Ibu Bapak? Karena yang mengerti tentang hak kesulungan itu Yakub. Dia tahu, dia memahami dan dia belajar bagaimana nenek moyangnya itu memperoleh hak kesulungan itu. Enggak mudah, enggak gampang. Ya, bagaimana hak kesulungan itu harus dipertahankan. Karena hak kesulungan itu mengandung janji Tuhan. Ya, walaupun Esau diberkati Tuhan, tetapi hak kesulungan itu jatuhnya kepada Yakub. Kenapa? Karena Esau tidak menghargai dan tidak menganggap akan hak kesulungan itu, menolak. Makanya Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini mengatakan dan Tuhan sendiri mengatakan, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Kenapa Yakub dikasih oleh Tuhan?
Karena dia menginginkan, mencondongkan hatinya kepada Tuhan. Tetapi Esau tidak, menganggap sia-sia hak kesulungan itu, tidak ada harganya. Kalau Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan mendapatkan sesuatu yang daripada Tuhan dan Tuhan katakan, jangan berikan itu ya kepada yang lainnya, pegang teguh dalam hatimu. Ya, apakah itu kita akan berikan kepada yang lainnya atau tidak? Nah, Esau tidak, dia berikan karena dia nggak ngerti apa yang Tuhan berikan kepadanya itu adalah sangat berharga dalam kehidupannya. Dia buang, maka Tuhan menolak, membenci Esau. Nah, bagi orang yang mencenderungkan hatinya kepada Tuhan, bagi orang yang beriman kepada Tuhan, bagi orang yang menginginkan Tuhan di dalam kehidupannya, hidup dalam janji Tuhan, ya tidak akan menyia-nyiakan Tuhan. Dia selalu akan tidak menyerahkan Tuhan dalam kehidupannya, tidak akan pernah menyerah, tidak akan pernah menyerahkan hak kesulungan itu kepada yang lainnya, tetapi dia akan tetap bertahan, ya, tetap bertahan, tetap menyimpan janji itu dalam hatinya. Ya, ada beberapa hal yang patut untuk kita pelajari, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, mengenai mengapa Tuhan mengasihi Yakub. Ya. Nah, yang pertama, kenapa? Karena Yakub dia mengerti dan dia mengetahui, belajar dari nenek moyangnya bagaimana Tuhan itu menetapkan janjinya, bagaimana firman Allah itu tidak akan pernah gagal. Dia belajar. Ya, walaupun Esau dan Yakub adalah saudara tetapi berbeda. Ya, Esau hidupnya di padang, ya nggak pernah di rumah, nggak suka dengar firman Tuhan, hidupnya jauh. Tetapi Yakub dia tinggal di rumah, dia tahu cerita nenek moyangnya. Nah, timbul dalam hatinya iman kepada Tuhan. Ya, ketika ayahnya bercerita tentang firman Tuhan, timbul dalam hatinya iman, keyakinan akan Tuhan. Ketika ibunya berbicara mengenai bagaimana Tuhan menyertai Abraham, bagaimana Tuhan menyertai istrinya Abraham dan ayahnya yaitu Ishak, bagaimana Tuhan menetapkan dan menyatakan dirinya kepada mereka. Ya, Yakub dia beriman kepada Tuhan. Dia simpan firman itu dalam hatinya, dan dalam hati dia katakan bahwa firman Tuhan tidak akan pernah gagal. Tidak akan pernah gagal. Ya, kalau kita belajar dari sejarah, kita tarik ke bawah, ya itu luar biasa. Tetapi ya dia belajar daripada Abraham. Yakub belajar daripada Abraham. Bagaimana Tuhan memberikan Ishak, bapaknya, ya, kepada Abraham dalam penantian yang cukup lama dan sangat lama, 25 tahun. Lamanya Abraham berdoa kepada Tuhan dan Tuhan baru menggenapi janjinya. Nah, Yakub ini dia beriman, dia belajar bahwasanya ketika firman Tuhan itu disampaikan, firman Tuhan itu akan terjadi dan nggak akan pernah ingkar akan janji Tuhan kepada orang yang beriman. Yakub dia menyimpan itu dalam hatinya. Ya, Yakub dia memegang teguh, memelihara firman itu tetap lekat dalam hatinya. Oleh karena itulah, nah ia menginginkan hak kesulungan itu. Dia mengerti bahwa di dalam hak kesulungan itu ada firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Ketika janji Allah diucapkan, itu akan seterusnya kepada akhir daripada generasi tersebut, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan.
nggak akan pernah Tuhan mengambil ucapannya sendiri kembali. Ketika dia berfirman pasti akan genapi. Ketika Tuhan memanggil Abraham untuk menjadikan bapak bangsa yang besar, ya Tuhan menyatakan itu dengan kelahiran daripada Ishak, dan Yakub mengerti akan hal itu, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Menyimpan firman itu dalam hatinya. Oh, Tuhan menggenapi janjinya dan firman Tuhan tidak akan pernah gagal. Nah, oleh karena itu dia beriman kepada Tuhan. Dia ingin ia, istri dan anak-anaknya beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan menjadi Allahnya atas kehidupan dia, istri dan anak-anaknya. Ya, yang memberkati, yang meluruskan jalan dalam kehidupan mereka sekaliannya. Melalui kehidupan daripada Abraham, Ayub diberkati. Ya, ada iman, ada keyakinan, ada kekuatan. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita sebagai seorang yang percaya. Ya. Firman itulah yang memberikan kepada kita kekuatan. Karena firman itu tidak akan pernah gagal dalam kehidupan kita. Kekuatan untuk tetap bertahan. Ya, ketika Yakub mendapatkan hak kesulungan itu daripada Esau, dan dia mendapat berkat dari Ishak yang seharusnya menjadi berkat Esau, dia kabur. Karena Esau ingin membunuhnya, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, tetapi Tuhan memelihara. Ya, Tuhan menyertai. Ya, akhirnya Tuhan pun menyatakan dirinya kepada Yakub. Nah, ini ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya kepada Yakub. Jadi Tuhan menyatakan diri kepada Abraham, Tuhan menyatakan dirinya kepada Ishak, dan Tuhan menyatakan dirinya kepada Yakub. Dan dalam perjalanan seterusnya, ya, dia dikuatkan dengan pernyataan-pernyataan itu. Ya, menjadi kuat karena firman Tuhan. Ya, dalam kehidupan kita, ya, ke depan dengan banyak tantangan, dengan banyak permasalahan kehidupan kita, firman itulah yang memberikan kepada kita kekuatan. Firman Tuhan itulah yang memberikan kepada kita penghiburan, sehingga dalam keadaan apapun juga kita tetap beriman kepada Tuhan. Sampai waktunya Tuhan akan melawat, Tuhan akan menyatakan janjinya dalam kehidupan kita. Amin. Ya, janjinya itu akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak selamanya kita itu menangis. Tidak selamanya kita itu menderita. Ada saatnya Tuhan akan menyatakan janjinya dalam kehidupan kita. Firman-Nya tidak akan pernah gagal, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, amin. Iya. Kuatkan iman kita. Ya, bagi orang yang beriman, bagi orang yang mengandalkan Tuhan, bagi orang yang hidup dalam janji Tuhan, berlaku firman Tuhan tidak akan pernah gagal. Amin. Iya, pegang firman Tuhan. Jangan lihat sekarang, tapi nanti ya waktunya Tuhan akan membuat kita kuat dan Tuhan akan pulihkan kita. Ya, firman-Nya tidak akan pernah gagal. Ya, yang membuat kita kuat di dalam Tuhan. Nah, yang kedua, kita belajar mengapa Yakub berkenan di hadapan Tuhan. Karena hidupnya itu hidup daripada iman, hidupnya daripada janji Allah. Ya. Nah, sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, walaupun Abraham adalah bapak yang diberkati Tuhan, tetapi berkat itu
tidak menjadi sempurna tanpa janji Tuhan, tanpa kehadiran seorang anak baginya. Janji Allah itulah yang membuat sesuatu itu indah, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kalau misalnya kita tiap hari mendapatkan berkat janji Allah, ya selalu gitu ya, ya kita mungkin nggak mengandalkan Tuhan. Tetapi kalau misalnya kita dalam penantian Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan janji Tuhan itu seperti fajar. Ya, maksudnya suatu saat Tuhan akan melawat kita sekaliannya. Ya, kita akan merasakan bahwa janji Tuhan itu indah pada waktunya. Karena apa ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita beriman, kita bisa rasakan bahwa di dalam firman itulah ada pengharapan, ada janji Allah yang membuat kita tetap berharap kepada Tuhan, yang membuat kita tetap fokus kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ya, bukannya kita tidak mau diberkati oleh Tuhan, betul. Kita mengharapkan berkat, tapi yang terlebih adalah janji Tuhan. Ya, apalagi di dalam zaman yang sekarang ini banyak yang mengatakan mana yang dipilih, berkat Tuhan atau janji Tuhan. Ya, kalau berkat Tuhan yang dicari, nanti Tuhan dipinggirkan kalau telah mendapatkan berkat itu. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, ketika kita mencari janji Tuhan, kita menyimpan firman itu dalam hati kita, dan kita mendapatkan janji Tuhan itu, kita nggak akan tidak akan menomorduakan Tuhan. Ya, kita mendapatkan janji Tuhan dan kita berterima kasih kepada Tuhan, karena kita tahu hanya Tuhan sajalah yang mampu untuk menjawab dan juga menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan kita. Amin. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, hidup dalam janji Allah. Hidup. Ya, bukannya dari kekuatan kita, bukan. Hidup dari janji Allah. Ya. Karena memang firman itulah yang memberikan kepada kita hidup. Ya, kalau kita lihat bangsa Israel selama 40 tahun di tanah Mesir, 40 tahun di padang gurun di ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Dapat makan, dapat minum dari mana? Kalau bukan dapat minum, makan daripada janji Allah. Firman Tuhan itulah yang memberikan kepada kita hidup, janjinya. Ya, firman Tuhan juga mengatakan bukan daripada roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar daripada mulut Allah, daripada firman Allah, kita memperoleh sesuatu yang terbaik daripada Tuhan. Dan Tuhan berkenan kepada kita ketika kita beriman kepada janjinya. Ya, hiduplah daripada janji Allah. Ya, di dalam hak sulungan itu ada janji Allah, ada kepastian. Ada kemampuan Allah untuk merealisasikan janjinya dalam kehidupan kita. Ada pertolongan Tuhan. Ya, jangan lepaskan pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan lepaskan iman kita kepada Tuhan. Tetap pegang, jangan serahkan imanmu kepada yang lainnya, tapi tetap pegang teguh, hargai. Ya, dan Tuhan akan berkenan. Bukan hanya memberkati, tapi berkenan meneguhkan janjinya dalam kehidupan kita. Nah, itu hal yang kedua ibu bapak. Ya, hidup dalam janji Allah. Nah, yang ketiga, rencana Allah itu adalah teguh. Ya, ketika Ayub dia beriman kepada Tuhan, merindukan Tuhan dalam kehidupannya bagi istri dan anak-anaknya. Ya, Tuhan meneguhkan janjinya. Tuhan memegang janjinya dan Tuhan merealisasikan janjinya, memberkati Yakub. Ya, walaupun dia dalam perantauan, tapi Tuhan tidak meninggalkannya dia. Ketika dia diperlakukan tidak adil, tapi Tuhan juga membela akan perkaranya.
Janjinya berlaku bagi orang yang beriman, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, walaupun mungkin di dalam perjalanan Yakub banyak orang yang jahat. Ya, termasuk Laban. Ya, pamannya ingin menipu Yakub, tetapi Tuhan turun tangan. Ya. Tuhan meluruskan janjinya dalam kehidupan Yakub. Nah, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ya, Tuhan memegang janjinya. Ya, ketika bangsa Israel selama di dalam Mesir 450 tahun, ya, mereka beranak bercucu sehingga menjadi bangsa yang besar di Mesir, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, yang dulunya diterima oleh bangsa Mesir, dianggap saudara oleh bangsa Mesir. Tetapi setelah mereka menjadi bangsa yang besar, lebih besar daripada bangsa Mesir, nah bangsa Mesir ini mulai memperlakukan bangsa Israel ini dengan semena-menanya, dijadikan budak. Sehingga bangsa Israel ini berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan kepadanya, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Apakah Tuhan lupa ketika Tuhan memanggil Abraham untuk menjadi bangsa yang besar? Abraham tidak lupa. Tuhan meneguhkan janjinya. Tuhan memanggil bangsa ini keluar dari tanah perbudakan. Ya, dalam sejarah bangsanya Israel hanya Tuhan sajalah, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, yang menyatakan dirinya kepada bangsa ini dengan tiang awan dan tiang api. Dan tidak ada Allah yang lain yang menyatakan dirinya kepada bangsanya, kepada umatnya selain pada bangsa Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, dengan kekuatan membawa umatnya keluar daripada tanah Mesir. Ya. Ini kita lihat bahwa Tuhan mempunyai rencana yang teguh. Kalau Tuhan sudah merencanakan, walaupun mungkin ada yang mencoba-coba menggagalkan, ya, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ya, Tuhan akan menunjukkan kuasanya bahwa Dia adalah Tuhan yang mampu untuk menjawab, Tuhan yang mampu untuk merealisasikan rencananya dalam kehidupan kita. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, bagi kita yang telah mendapatkan pengalaman-pengalaman yang hidup bersama-sama dengan Tuhan, yang mengerti tentang bahwa Allah itu adalah Allah yang setia, yang mengerti bahwa Allah kita itu adalah Allah yang sungguh-sungguh menyatakan dirinya dengan tiada ingkar dalam kehidupan kita, yang selalu memegang teguh janjinya dalam kehidupan kita. Ya, suatu pertanyaan dalam hati kita kepada Tuhan. Apakah kita mau tetap setia kepada Dia? Apakah kita mau melepaskan Dia dalam kehidupan kita? Apakah dalam keadaan-keadaan yang sulit kita lepaskan Dia? Dalam keadaan yang mengenakan saja Dia menjadi Tuhan dalam kehidupan kita? Tetap pegang teguh Tuhan. Jangan lepaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, ayat ini sungguh jelas ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, bahwasanya Tuhan mencintai Yakub tetapi membenci Esau. Bagi orang-orang yang tidak menyerahkan imannya, bagi orang-orang yang tetap bertahan di dalam imannya, tetap tinggal di dalam janji Tuhan, ya, Tuhan mengasihi orang tersebut. Tuhan berkenan kepada orang tersebut. Tuhan akan menyerahkan dirinya kepada orang tersebut, dan Tuhan menyatakan janjinya, kuasanya, cintanya kepada orang tersebut. Dan orang-orang tersebut adalah kita sekalian yang orang yang percaya kepada Tuhan. Amin, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, Tuhan mengasihi kita. Tuhan menyatakan janjinya dalam kehidupan kita, setianya dalam kehidupan kita. Tidak kurang-kurangnya kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya dalam kehidupan kita. Dan kiranya kita sebagai umat-Nya tetap tinggal di dalam perjanjiannya, tetap tinggal memegang teguh firman-Nya dalam kehidupan kita. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan,
kita belajar daripada kehidupan Yakub. Ya, tetap pegang teguh firman Tuhan, tetap pegang teguh janjinya. Ya, ke depan memang tidak baik, tetapi janji Tuhan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Ya, dunia nggak memberikan kepastian ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Nggak pasti, pekerjaanmu juga nggak pasti kok. Ya, atasan yang dimana kita bekerja sekarang juga nggak bisa memberikan kepastian. Tapi yang bisa memberikan kepastian adalah Tuhan. Oleh karena itu ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, pegang teguh janji Tuhan. Jangan lepaskan ya janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, pasti Dia akan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Karena Tuhan berjanji pasti akan tergenapi. Tuhan berjanji pasti akan direalisasikan dalam kehidupan kita. Ya, jangan lepaskan Tuhan. Tetap pegang Tuhan. Walaupun bagaimanapun tetap Tuhan menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Mari ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, saya mengundang bapak ibu sekaliannya sama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita. Janjinya itu memberikan kekuatan dan penghiburan di dalam kehidupan kita. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau bangkit bersama, kita mau nyanyikan pujian. Saya minta WL Singer untuk bantu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ku tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tak mampu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri.
Terima kasih Tuhan. Tuhan menyelamatkan kami, memilih kami, dan juga Tuhan memberikan begitu banyak janji-janji dalam kehidupan ini. Tuhan, Engkau menginginkan agar kami tetap setia kepadamu. Jikalau kami setia melekat kepada Tuhan, setiap janji yang merupakan rema yang kami tangkap, yang kami dapat melalui kuasa Roh-Mu, pasti itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Ajar kami bersabar. Ajar kami bersabar menunggu janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Ajar kami mengimani janji itu. Karena janji yang daripada Tuhan tidak pernah gagal. Engkau tidak akan pernah melupakan janji yang Kau berikan bagi kami. Mungkin di waktu-waktu yang lalu Tuhan pernah berjanji bagi kami dan kami ambil itu sebagai rema. Sampai saat ini kami belum menerima janji ini. Tuhan tolong supaya iman kami tidak goyah. Kami akan tetap pegang firman Allah, pegang janji Tuhan. Kami akan sampai di sana. Tuhan tolong kami supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Supaya hidup kami terus dituntun oleh firman-firman-Mu Allah. Jikalau sudah kami menerima janji daripada Allah, berikan kami kerendahan hati supaya kami tidak menjadi sombong merasa lebih dari yang lain. Tetap bergantung penuh kepada Engkau. Tuhan terima kasih. Ada janji kekuatan bagi kami waktu kami lemah. Ada janji kesembuhan bagi kami waktu kami sakit. Dan ada janji pertolongan waktu kami membutuhkan pertolongan daripada-Mu. Saat ini hanya Engkau yang tahu Tuhan kebutuhan jemaat-Mu. Sekarang ya Tuhan, setiap janji yang kami sudah terima, kami imani dalam nama Yesus. Pasti kami akan terima. Pasti kami akan mengalami. Karena Tuhan akan membawa kami ke sana. Terima kasih Bapa, tuntun kami dengan Roh-Mu Allah. Tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami dengan terang yang berasal daripada surga. Supaya kami tidak hidup di dalam kegelapan, tapi kami hidup di dalam terang surga. Sehingga Tuhan, apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan, semua berasal daripada Engkau. Dan Tuhanlah yang disukakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkebenaran firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu Bapa Pendeta Rahmat. Dan Kau sudah memberkati kami ya Allah. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Kiranya firman Allah ini akan tetap melekat di hati kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh ibadah hari ini. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah hari ini dengan menaikkan segala kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Yesus Tuhan yang
Ya Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur kami mempunyai Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus sebagai Raja dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau Raja damai. Di dalam hati kami ada damai sejahtera Allah. Tuhan, Engkau Raja yang menguasai kehidupan kami dan Raja yang selalu memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Saat ini kami memohon kepadamu ya Allah. Kiranya Tuhan akan terus menunjukkan kasih kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Berikan kepada umat-Mu kesehatan yang prima ya Allah. Supaya kami benar-benar dapat melakukan beraktivitas dengan berasal dengan kesehatan yang daripada Allah. Kami butuh kekuatan daripada-Mu. Kami butuh kemenangan daripada-Mu. Dan kami butuh Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur karena tangan Tuhan terus memegang kehidupan kami. Kami bersyukur ada firman-firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami. Yang mengubah hati kami. Yang mengubah pikiran kami. Yang mengubah cara hidup kami. Yang mengubah sikap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mensyukuri segala berkat yang Tuhan berikan sepanjang minggu ke depan ini Tuhan. Sebelum kami datang kembali ke rumah Tuhan hari Minggu yang akan datang. Mungkin di antara kami ada acara-acara yang harus kami lakukan. Baik itu acara keluarga maupun di dalam kami berusaha bekerja. Tolong Tuhan, setiap apapun yang kami lakukan, kami mohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya benar-benar Tuhan, hidup kami dapat memuliakan Engkau. Jikalau Engkau melihat kehidupan kami menyimpang ke kanan dan ke kiri, Tuhan ingatkan kami agar kami diluruskan oleh kuasa Tuhan. Sehingga janji Tuhan tidak lari, janji Tuhan tidak tersembunyi, janji Tuhan itu nyata di depan kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sangat baik bagi kami. Kami ingat teman-teman kami beberapa tidak ada bersama dengan kami. Karena ada urusan keluarga dan juga ada di luar kota. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan buat Abel di dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkannya, Tuhan menjamahnya. Begitu juga dengan omanya pasca operasi, Tuhan memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ada satu nama yang sering kami doakan Bapak Marison. Dalam nama Tuhan Yesus, mohon kuasa Tuhan, kemenangan daripada Tuhan buat hamba-Mu ini. Sehingga imannya tetap kuat, apapun dialami, tapi imannya tidak tergoyahkan. Ada Yesus melihat, ada tangan Tuhan menolong, dan ada kuasa Tuhan mendampinginya. Sebagaimana Engkau juga menyertai dan mendampingi kami semua. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena semua berasal daripada Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan, kami kembalikan lagi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sampai saat ini ada kecukupan yang berasal daripada Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu pun Tuhan dapat ke rumah Tuhan dengan segala sesuatu yang dibutuhkan, tercukupkan daripada Allah. Bahkan sampai dapat membawa persembahan-persembahan kami di hadapan Tuhan. Untuk persembahan Natal di dalam nama Yesus Tuhan. Kami masih membutuhkan, kami sangat yakin dan percaya Allah kami yang besar, Raja di atas segala raja, yang berdaulat atas kehidupan kami, tidak akan membiarkan kami Tuhan. Engkau akan mencukupkan Tuhan dana yang kami butuhkan. Sehingga anak-anak-Mu panitia Natal yang sudah bergerak, mereka akan terus eksis dalam pelayanan ini. Dengan tidak melihat Tuhan kekurangan, tetapi melihat ada kelebihan, kelimpahan daripada Allah. Inilah iman kami Allah, bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Setiap keluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya di tengah-tengah keluarga kami, hubungan suami dan istri selalu ada anggur yang manis. Kalaupun ada masalah Tuhan, itu tidak akan membuat iman mereka menjadi goyah. Tuhan tolong. Kami tahu Tuhan ada musuh yang tidak suka dengan keluarga kami. Tapi kami percaya Tuhan, keluarga ini adalah dibangun oleh Tuhan. Tuhan pasti menjaga, melindungi kami. Dan Tuhan, terima kasih Bapa. Hubungan suami istri akan berjalan dengan baik. Oleh karena kasih Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kami. Hubungan antara anak dan
hubungan orang tua, untuk hubungan antara satu dengan yang lain, hubungan antara satu pengerja dan pengerja yang lain tetap tercipta baik, didasari dengan kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, bahwa Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami. Tuhan Yesus yang baik, Engkau akan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan Yesus yang baik, Engkau akan selalu memberkati kami. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terima kembali berkat Allah. Terpujilah nama Tuhan. Pulanglah saudara dengan berkat daripada Allah Bapa di surga menyertai hidupmu. Tuhan Yesus yang mengasihimu akan terus mendampingi hidupmu, dan Roh Kudus akan memimpin kehidupanmu mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Setiap janji yang pernah engkau terima digenapi oleh Allah, dan setiap janji yang belum engkau terima digenapi oleh Tuhan. Dengan iman engkau berjalan dan raihlah itu bersama dengan kekuatan Tuhan. Dalam nama Yesus engkau diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya.